Ya, kita baru aja kelar nonton What If season salah, ini lebih ke spin-off dari What If, yaitu Marvel Zombie. Ya, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang secara keseluruhan gue merasa bahwa Marvel Zombie ini lebih ke spin-off What If ya dibandingkan dengan cerita secara keseluruhan gitu. Karena memang durasinya dan episodenya itu cuma 4 men. Jadi lebih ke series terbatas, pecahan dari What If menurut gue gitu. Tapi secara kualitas animasi gue sangat suka dibandingkan dengan What If. What If memang secara teknis lebih tajam, lebih smooth gitu. Tapi yang versi Marvel Zombie, walaupun kayak gambaran wajahnya kaku-kaku kayak gitu ya, ada beberapa grafis-grafis yang gak konsisten. Tapi entah kenapa gue suka aja gaya kayak gini, gue suka. Dan lebih enaknya menurut gue Marvel Zombie dibandingkan What If yang terakhir gitu, yang season ketiga, dia lebih fokus. Ceritanya lebih fokus dan ini mengerucut dari yang Avengers duluan. Yang gue merasa bahwa Marvel Zombie ini memberikan kesempatan untuk karakter-karakter yang gak punya screen time banyak di versi live action itu diporsir, difokuskan di versi Marvel Zombie ini. Jadi kalau mau dibandingin dengan versi cerita di komiknya, ini juga ada beberapa perubahan-perubahan kecil gitu ya. Tapi intinya adalah di sini di awal, di pembukaan gitu ya, kita langsung diperlihatkan para anggota Young Avengers yang tersisa. Ada Kate Bishop, ada Ironheart, Riri Williams gitu, ada juga Kamala Khan, Miss Marvel. Dan itu juga akhirnya memberikan nyawa untuk kelompok dari Young Avengers ini ya, meskipun semuanya cewek lagi-lagi ya gitu. Dan masalah utama dari What If sampai ke Marvel Zombie ya cuman tentang gender aja sih menurut gue. Tapi sebenarnya ya kalau kita nggak terlalu mempersalahin tentang gender nggak masalah gitu. Tapi entah kenapa gue masih trauma dengan versi What If season ketiga yang rata-rata semuanya cewek. Akhirnya kayak gitu, dan sekarang udah, meskipun masih ada ya Shang-Chi, ada Blade Knight gitu ya, yang Blade kerasukan Khonshu gitu ya. Tapi entah kenapa kan pada akhirnya juga ini tentang cewek ke cewek gitu ya. Wanda ini akhirnya ketemu sama si Kamala, kemudian juga banyak lagi kata-kata lainnya ya. Oke. Tapi itu kan yang nggak gue suka ya. Terus sebenarnya secara keseluruhan untuk kita yang lagi haus banget konten Marvel, ini juga cukup memberikan hal yang menarik untuk jadi tontonan. Tapi lagi-lagi sayangnya cuma 4 episode guys. 4 episode tuh gue merasa ini kisahnya masih kayak berasa spin-off What If, bukan cerita secara mandiri. Karena emang durasinya kecil banget. Dan ditambah lagi ending cliffhanger-nya tuh yang nanggung. Gue ngerti kalau sistem cliffhanger, wah ini bakal terjadi nanti, ini bakal di set up untuk season kedua bang gitu. Oke ngerti, tapi entah kayak gini gue merasa terlalu terburu-buru ya. Apalagi battle akhir ya, ketika Infinity Hulk itu melawan Wanda dan pasukannya, itu udah epic parah. Menurut gue itu adalah salah satu film ataupun series project Marvel terbesar sejak Infinity War dan juga Endgame. Itu akan terjadi juga di Marvel Zombie ini setelah What If tentunya ya. Tapi entah kenapa ya jadi bikin nanggung gitu, karena ya berantemnya tuh dikit banget, padahal ini kan animasi, mereka bisa perpanjang sampai 6 episode, menurut gue udah pas banget. Lagi-lagi permasalahannya ini gitu, makanya gue cukup lama untuk review dan juga kasih first impression, penjelasan ending dan sebagainya, karena gue mikir belum menemukan dagingnya dari series ini gitu. Tapi secara per tokoh ini mantap sih, terutama Thor. Gue paling suka di sini adalah Blade Knight jadi ya. Kedua munculnya Ikaris. Ikaris akhirnya ini jadi jawaban pertanyaan kita selama ini. Siapa lawan yang pantas bagi Captain Marvel? Ya Ikaris. Dan sekarang dimunculin di versi Marvel Zombie. Itu epic parah. Dan kita lihat sendiri, nggak ada yang kalah dan nggak ada yang mau ngalah di sana. Meskipun semuanya juga terserang virus-virus zombie, tapi nggak ada yang mau ngalah. Karena mereka sama-sama kuat dan gunung aja tuh sampai terpecah gitu kan. Gila. Gue pengen banget ngelihat pertemuan antara Ikaris sama si Captain Marvel nanti dibikin mungkin di Battle World, itu bakal epic parah ya. Tapi apakah penting? Enggak juga. Enggak terlalu penting juga sih menurut gue hadirnya Captain Marvel sama Ikaris, cuman sekedar fan service aja karena mereka banyak yang mempertanyakan kan penggemar selama itu. Kemudian karakter kedua yang gue suka dari ini adalah Blade Knight. Blade yang kerasukan Khonshu. Jalan cerita kayak gini tentu bukan jalan cerita yang kalian inginkan ya terkait dengan masa depan dari Moon Knight, karena Khonshu beralih karena avatarnya udah meninggal sebelumnya. Yang Moon Knight yang kita kenal selama ini udah meninggal, akhirnya dia beralih ke si Blade yang akhirnya dia jadi avatar baru, wadah baru bagi si
Khonshu, dan akhirnya epic parah sih. Dengan gue seneng lelucon emang si Scott Lang bilang dekat sama si Blade Knight gitu ya. Serius warna putih semua di era zombie kayak gini, warna lu berani banget. Itu gue ngakak sih pas itu. Tapi gore-nya si Blade Knight sih penasaran, gue bener-bener kayak epic parah gitu. Tapi lagi-lagi di ending dia terbunuh gitu ya. Apa karena ini filmnya nggak ada gitu. Tapi gue suka di sini wajahnya tetap Mahershala Ali, kemudian juga perpaduan antara Khonshu sama Blade itu kepikiran kayak gitu tuh gue belum ada terbayang sampai sekarang se-epic apa nanti mereka, dan terbukti aja gitu. Tapi lagi-lagi karena memang fokusnya kalau karakter utama Last Avengers-nya Kamala Khan, jadi ya banyak banget sebenarnya karakter-karakter potensial yang lainnya nggak dapat screen time yang banyak. Oke, kasus untuk Blade banyak juga sih screen time, tapi pas dia berantem, pas dia ngeluarin kekuatan, kita nggak fokus ke dia, kita fokusnya ke Miss Marvel gitu. Karena ini terlalu diporsir gitu. Dan lagi-lagi ini ya project side B yang menurut gue menggunakan karakter yang nggak terlalu terkenal di versi live action dijadikan versi animasi, sehingga mungkin banyak orang-orang yang lebih kenal dengan karakter ini yang dikasih kesempatan gitu. Salah satunya kayak Red Guardian dengan Black Widow-nya itu, dengan anak-anaknya Yelena Belova. Tetap sebenarnya keluarga ini cukup tragis ya, dimanapun tragis, bahkan di Marvel Zombie aja mereka tragis satu persatu. Si emaknya meninggal gitu, kemudian juga si Yelenanya meninggal, dan akhirnya ya, si Red Guardian-nya ikut meninggal juga. Setelah Blade Knight, yang karakter yang gue suka juga di sini adalah kemunculan dari zombie Thor. Itu gila parah itu. Di sini di awal-awal ketika Thor belum sepenuhnya jadi zombie, dia masih sadar, masih bisa bantu para Last Avengers ini untuk pergi. Tapi setelah dikuasai sama Scarlet Witch, dia epic parah. Kekuatannya men, petirnya tuh nyambar jadi orang bikin gosong. Itu sih yang pengen banget gue lihat dari kekuatan Thor selama ini yang nggak ada di MCU adalah ketika ada petir menyambar itu gosong, semuanya gosong kayak gitu yang gue pengen. Tapi akhirnya nggak kesampaian, dan akhirnya diterapkan di versi animasi ini. Jadi ya oke, gue lumayan suka aja. Tapi akhirnya ya ini menjelaskan pertanyaan para fans yang selama ini mengadu antara Scarlet Witch versus Thor, menang mana? Nggak banyak jawaban yang kita lihat, cuma berdasarkan spekulasi-spekulasi. Tapi pada akhirnya di versi Marvel Zombie, jadi tahu kan siapa yang terkuat selama ini ternyata adalah si Scarlet Witch, apalagi dengan Chaos Magic-nya, dengan kekuatan zombie-nya. Jadi Thor meskipun sekuat apapun, Scarlet Witch ini tetap lebih kuat daripada Thor. Jadi kalau teman-teman nanya sih mana yang lebih kuat, Scarlet Witch apa Thor? Tergantung skema pertarungannya gitu. Tapi lagi-lagi kalau mau ngelihat secara keseluruhan kekuatannya, apalagi Wanda udah punya Chaos Magic-nya itu, udah gue langsung pasang taruhan ke Scarlet Witch yang paling kuat gitu ya. Tapi lagi-lagi merujuk ke cerita, ngomongin tentang Scarlet Witch ini adalah masalahnya terlalu berulang guys. Kenapa gue bilang berulang? Ini masalah dia itu yang pertama, dia masih mengincar anak-anak. Kalau di Multiverse of Madness dia mengincar America Chavez, di sini dia mengincar Kamala Khan demi kekuatannya. Ada aja tuh kan konsep kayak gini tuh, jadi kayak bikin kita klasik biasa dan ya biasa aja gitu, dan tiba-tiba dia pengen menguasai dunia gitu. Akhirnya juga dia pengen buat ilusi. Ini jadi kayak levelnya mengulang cerita yang ada di WandaVision, Multiverse of Madness, cerita-cerita Ironheart juga. Jadi kurang lebih ya mirip-mirip cerita, yang nggak ada sesuatu yang baru gitu. Maka gue bilang meskipun gue ngefans banget dengan cerita-cerita Marvel dan ngikutin karakternya, tapi kalau memang animasinya ini pada akhirnya nggak terlalu memuaskan, gue bakal jujur ke kalian gitu. Oke, gue ngerti kalian mungkin banyak juga yang antusias ya dengan series Marvel Zombie ini. Gila bang, badass parah. Tapi nggak bisa dilihat dari sekedar badass-nya aja. Tapi gue ngeliat tuh dari sisi konklusi, kesimpulan dari ceritanya gitu. Karena lagi-lagi pasti kalian setuju sama gue adalah setidaknya 6 episode lah. Jangan 4 episode. 4 episode gue merasa ceritanya yang udah chaos ini tuh kurang luas. Meskipun diceritakan ya, asal mula dari virus zombie ini adalah ketika Janet Van Dyne ini berhasil diselamatkan dari Quantum Realm. Ternyata dia membawa virus yang membuat virus zombie pertama kali masuk dari labnya si Hank Pym itu, menyebar ke arah San Francisco. Di situ kita lihat dari point of view dari Shang-Chi dan juga Kathy Chen gitu ya. Dan akhirnya kita melihat bagaimana orang membesar jadi zombie. Itu pertama kali adanya zombie, dan akhirnya latar waktunya kan setelah 5 tahun wabah tersebut menyebar. Nah, menariknya di luar angkasa ternyata udah dihubungi sama si Hank Pym dan juga teman-temannya bakal ada virus ini. Nova Corps akhirnya memajukan jangkauan luar angkasa mereka dan mendekat ke bumi dan kayak melindungi jangan sampai wabah zombie ini
masuk ke luar angkasa. Akhirnya ditutup, siapapun nggak boleh lewat. Bahkan dengan upaya-upaya terakhir dari Kamala Khan dan juga teman-teman untuk bisa keluar angkasa ketemu sama Nova Corps, ternyata ya nggak berhasil. Itu sih mungkin klimaks yang kayak gitu, yang dari episode pertama misi mereka adalah untuk ketemu sama Nova Corps karena bakal menyelamatkan dunia. Dibikin ngegantung kayak gini, akhirnya ya cuman tembak-tembakan doang, akhirnya mereka jatuh lagi ke bumi. Itu menurut gue konklusinya tuh klimaksnya nggak dapet. Setidaknya ketemu dulu sama pemimpinnya kayak gitu dan akhirnya diusir, nggak bisa, itu lebih dapet. Tapi dibandingkan ini bla 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 akhirnya turun, aduh ini menurut gue kurang ya. Tapi banyak juga yang gue suka, salah satunya adalah perubahan dari Hulk sebagai Infinity Hulk. Dan ini bisa gue bilang perubahan Hulk yang terkuat yang pernah hadir di jagat Marvel Cinematic Universe dan bahkan melebih-lebih yang ada di komik, karena Infinity Hulk itu benar-benar nggak tertandingi kekuatannya. Kalian bisa lihat aja dia melawan Abomination cuman sekali hempas saja tuh semua zombie langsung hancur, karena memang akhirnya dia ini merelakan tubuhnya juga radiasinya untuk menangkap kekuatan dari Infinity Stone. Ketika berhasil dilepaskan oleh teman-teman dari Scotland di sana, oleh si Black Panther dan teman-temannya, akhirnya membuat mereka tewas semua. Tapi akhirnya sinar juga kekuatan dari Infinity Stone ini akhirnya menyebar dan menghancurkan semua objek-objek yang dilewatinya. Kalau nggak diambil kekuatan sama si Bruce Banner dan dia menjadi anchor baying bagi Infinity Stone tersebut, semuanya bakal hancur. Makanya di sini dia mengambil semua kekuatan dari Infinity Stone dan akibatnya dia nggak bisa kemana-mana dan menahan beban tersebut. Dan akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal kenapa si Wanda versi zombie ini pengen mengambil kekuatan, karena dia pengen kekuatan ini untuk menjadi wadah dia menciptakan ilusi selevel WandaVision tapi selevel dunia. Gue masih nggak tahu ini apakah nanti levelnya masuk ke jangkauan dari Nova Corps atau cuman di buminya aja. Ini akan dijelaskan nanti di season kedua ya. Tapi yang jelas Wanda saat ini benar-benar berhasil untuk membuat dunianya sendiri seolah-olah keren banget, enak, nyata seperti yang dilihat sama si Kamala Khan terakhir. Tapi ternyata kenyataannya di luar dari itu. Semua ini chaos, dunia makin jelek, zombie merajalela di mana-mana dan bisa dikendalikan sama Scarlet Witch. Dan yang menjadi plot twist adalah si Riri Williams ataupun Ironheart ternyata belum tewas guys. Karena memang di awal-awal episode itu ya kita melihat bagaimana Riri Williams akhirnya dianggap tewas, itu ternyata dia berhasil selamat dari zombie. Dan ternyata kenapa dia bisa bertahan, penjelasannya adalah ketika sebelum dia bertarung dengan zombie yang kita lihat di episode 2 ya kalau nggak salah, dia tuh menyuntikkan serum uji cobanya ke dalam tubuhnya itu untuk anti zombie. Ternyata berhasil guys. Ternyata satu-satunya yang selamat selain Kamala Khan adalah si Riri Williams. Ini benar-benar menarik dan memang dipersiapkan untuk season kedua sih menurut gue ya. Tapi gue merasa memang sebenarnya itu ada kelanjutan yang signifikan ya. Entah kenapa petinggi dari Disney dan juga mungkin Marvel memutuskan cut aja 4 episode aja, nanti kita lanjut lagi nanti untuk di 2026. Kita nggak ada lagi acara televisi 2026 khususnya Marvel, jadi ini cut aja. Jadi kelihatan banget itu yang semoga kalian ngerti esensi kenapa gue nggak suka dengan Marvel Zombie ini secara keseluruhan, karena memang kelihatan maruknya itu pemimpin-pemimpin dari Disney ini yang mungkin nge-cut ini semua. Jadi ya sebenarnya ini belum cliffhanger. Jadi gue yakin banget semuanya sudah dipersiapkan untuk nanti di season kedua yang nggak akan lama lagi. Tapi yang menurut gue salah satu karakter yang screen time-nya dikit banget dan dibikin hopeless banget adalah Namor. Yang di trailer dijanjikan Namor bakal menjadi ancaman yang sangat kuat. Ternyata di sini Namor cuman jadi pion dari Scarlet Witch aja yang kayak gitu doang gitu. Meskipun diperlihatkan sangat kuat, tapi ya udah hilang aja gitu. Tapi yang gue cukup suka adalah munculnya penjara Ralph di sini ternyata menjadi kayak kapal Nuhnya bagi orang-orang terakhir ini yang bisa menyelam, dikendalikan oleh si Baron Zemo. Dan di sini Baron Zemo menggunakan banyak sekali Easter egg di situ ya, di kayak kurungan penjaranya Hulk di sana di tengah-tengah mengurung para Avengers itu. Kemudian juga banyak banget kata-kata kayak ruang penjaranya. Tapi pada akhirnya usaha mereka yang udah panjang banget kayak gini gagal juga kan pada akhirnya, karena memang Nova Corps menolak mereka. Ya gimana gitu. Dan sekarang yang hidup cuma dari William sama si Kamala Khan. Kalau dilanjutkan ke season kedua gimana? Apakah Bruce Banner masih hidup? Kayak gue berharap sih masih hidup dan gue menduga Bruce Banner masih hidup ya. Cuman kekuatannya diambil kan. Tapi kalau mau dilanjutkan season kedua harus ada banyak kelompok lain yang ternyata masih hidup yang membantu Kamala Khan dan juga Riri Williams. Kalau mereka berduanya jadi
kayak ngegendong season kedua ya agak kurang make sense gitu. Secara keseluruhan sebenarnya gue suka mulai dari scoringnya, mulai dari sinematografinya, Wandanya. Tapi untuk membuat Wanda menjadi seorang villain level ini menurut gue udah basi aja gitu. Apalagi kalau MCU akhirnya memutuskan membangkitkan Scarlet Witch lagi menjadi anak buahnya Dr. Doom di Secret Wars, jadi villain lagi, udah gue kayaknya udah muak deh sama Scarlet Witch yang kayak gitu. Mending dia jadikan superhero, itu menurut gue lebih keren gitu. Tapi secara kesimpulan yang mungkin pengen kalian dengar adalah Marvel Zombie ini gue akui adalah sebagai cerita yang to the point, singkat, jelas, padat. Kemudian juga kualitas animasi juga salah satu yang terbaik juga di era-era setelah Endgame, yaitu di Multiverse Saga ini. Jadi nggak bisa dianggap remeh dan teman-teman bisa sekalian nonton. Tapi memang skor di Rotten Tomatoes cuma 6 ya. Ya, yang terbaik bisa gue berikan mungkin 7.0 per 10 untuk Marvel Zombie ini guys. Thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Bye-bye.